Hai, saya Matu Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Tomen Temon. Alamat email adalah tomentemon12@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya, sesi Q&A. Halo Kak Marta, saya Tomen dari Malang. Saya ingin menanyakan perihal retouching. Bagaimana tipsnya untuk menentukan highlight ataupun shadow dan lain-lain yang berhubungan dengan retouching. Dan di sini lampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua serta foto yang ketiga. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Dan thank you juga buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu share dan juga nonton pastinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Buat teman-teman yang juga menanyakan apakah saya memiliki jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa mengundang saya untuk menjadi narasumber untuk kegiatan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan hari ini kita akan membahas tentang editing, dan ini penting banget buat kamu yang suka banget foto potret atau beauty shot. Ini harus diperhatikan banget supaya teman-teman hasil fotonya itu tidak over edit atau kelihatan tidak seperti manusia. Nah, di sini kita akan coba bahas foto dari Tomen. Mudah-mudahan bisa diimprovisasi nantinya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kalau beberapa orang yang editing foto potret seperti ini memang ada yang suka dengan pori-pori yang sangat-sangat clean. Tapi kita harus ingat juga pada saat kita memotret orang ini kan mereka manusia ya. Ketika kita tampilkan pori-porinya terlalu halus atau bahkan tidak ada pori-pori, itu akan membuat mereka nampak seperti manekin atau patung. Jadi teman-teman harus hati-hati banget pada saat melakukan editing. Dan sebelum masuk ke editing, biasanya salah satu poin yang saya selalu ingatkan juga mengenai make up. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang ingin membuat sebuah foto portrait, jadi make up itu satu komponen yang paling penting pada saat kita melakukan pemotretan. Karena kalau misalkan make upnya nggak bagus, katakan kita menggunakan bedak atau foundation yang mungkin pecah-pecah gitu ya. Nah itu biasanya editing kita akan menjadi sulit. Jadi teman-teman yang suka banget foto beauty atau foto portrait, make sure make upnya itu mendukung pada saat kita melakukan pemotretan, sehingga post processing kita itu tidak menjadi sulit. Nah, dari foto Tomen ini, kalau saya bilang sebenarnya pori-porinya masih ada. Cuma kalau saya lihat terlalu halus ya. Jadi coba dibuat lebih natural. Memang balik lagi nih kembali ke selera, karena kadang-kadang mungkin memang ada beberapa klien yang memang sukanya seperti itu. Tapi kalau di sini Tomen menanyakan kepada saya biasanya lebih prefer dengan skin atau pori-pori yang masih terlihat. Dan biasanya apa aja sih step-stepnya yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan editing wajah itu? Yang pertama adalah kita harus mengurangi atau melakukan cloning atau stem ya. Itu biasanya terhadap jerawat-jerawat kecil. Karena kalau teman-teman melihat foto shoot kita misalnya, nah kita foto satu orang, nah biasanya pori-pori itu ukurannya berbeda-beda. Ada kalanya kalau kita memotret orang yang mungkin usianya lebih tua atau lebih senior, dan di sini biasa pori-pori mungkin akan ukurannya lebih besar. Dan biasanya kalau kita motret anak kecil atau remaja, biasanya pori-pori lebih kecil dan lebih gampang untuk diedit. Lalu juga jerawat, kita harus perhatikan juga jerawat orang yang kita foto, karena ada kalanya mungkin ada yang mukanya jerawatan, banyak jerawat batunya gitu, itu juga harus diperhatikan. Dan selain itu juga jerawat-jerawat kecil itu juga kadang-kadang mengganggu, karena biasanya tekstur itu kita inginkan tekstur yang cukup rata di bagian setiap sisinya. Kemudian untuk foto yang kedua juga bisa dikatakan hampir sama ya. Jadi artinya kita juga di sini harus memperhatikan pori-pori. Jadi pori-pori itu jangan sampai hilang. Jadi harus dipertahankan dan jangan over editing. Biasanya kalau kita melakukan editing itu sebenarnya kalau menurut saya editing yang jago atau foto manipulasi yang jago itu adalah orang yang tidak mengetahui kalau foto itu dimanipulasi. Jadi itu satu poin yang sangat penting pada saat kamu ingin menjadi seorang editor. Semuanya harus nampak tetap natural dan orang nggak sadar kalau itu adalah sudah diediting atau sudah dimanipulasi.
Untuk foto yang kedua mungkin secara komposisi bisa nanti dimaksimalkan lagi karena secara angle-nya kalau saya mungkin lebih suka agak sedikit lebih low angle gitu ya dan lebih sedikit frontal. Dan yang ketiga di sini yang menjadi highlight saya malah lebih ke rambutnya. Di sini rambutnya mungkin bisa dimaksimalkan lagi supaya tidak terlalu pecah di mana-mana. Dan biasanya kalau kita menggunakan make up artist atau hairstylist, biasanya mereka yang bertanggung jawab untuk membantu kita merapikan rambut-rambut tersebut. Nah, dari pertanyaan Temon di sini mengenai bagaimana caranya menentukan highlight ataupun shadow. Nah, kalau kita bicara tentang makeup, teman-teman mungkin tahu yang namanya contouring dan juga highlight. Nah, di sini biasanya kita harus mengenal juga teori-teori di dalam pada saat kita melakukan makeup. Jadi kalau kamu mungkin memang serius untuk beauty retoucher, nah kamu bisa coba kenalan dengan makeup artist bagaimana sih sebenarnya proses membuat makeup yang bagus terhadap klien kita. Nah, mereka pasti akan kasih lihat, oh di bagian sini mungkin akan dibutuhkan contouring gitu ya, atau di bagian sini kita akan berikan highlight supaya kelihatan lebih mancung. Jadi itu semua sebenarnya sangat berhubungan erat dengan makeup atau dari beauty artistnya itu sendiri. Jadi buat teman-teman mungkin di sini kayak Temon juga bagaimana nentuinnya ya. Nah, prinsipnya sebenarnya paling gampang seperti kita melihat sebuah bola ya. Ketika bola ini kita ingin tampilkan yang mana yang bagiannya agak menonjol ke depan atau yang mana bagiannya agak ke belakang, otomatis kita akan membutuhkan highlight pada bagian yang lebih menonjol ke depan dan kita akan membutuhkan shadow atau contouring yang pada bagian agak sedikit ke belakang. Sama halnya seperti kita mengedit wajah, biasanya kalau kita ingin menampilkan bagian tertentu yang lebih kelihatan kurus, otomatis kita akan berikan shading atau contour. Dan biasanya kan kalau di perempuan tuh biasa sukanya kan di sekitar rahang, terus kemudian di bagian hidung, tapi di atas hidung itu biasa dikasih seperti highlight supaya kelihatan lebih mancung. Jadi saran saya sih sebenarnya kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, coba konsultasi dengan makeup artist. Buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas tentang retouching, nah teman-teman bisa klik di link di bawah ini, mudah-mudahan bisa membantu inspirasi kalian. Oke, nah buat teman-teman di sini yang mungkin baru mau belajar foto editing untuk skin tone, nah teman-teman bisa disimak video kali ini. Saya akan coba share beberapa tips buat teman-teman untuk melakukan editing pori-pori supaya kelihatan lebih natural. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini belum berkenalan dengan Capture One Pro, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Ini adalah link untuk mencoba free trialnya Capture One Pro. Ada free trial 30 hari, jadi buat teman-teman silahkan coba diinstal. Kenapa saya rekomendasi software ini? Karena buat saya enak banget pada saat setelah saya melakukan photoshoot, terus kemudian saya ingin membersihkan pori-pori, itu gampang banget. Jadi biasanya kita cuma tinggal kayak total doang, dan dia udah otomatis bisa cari sendiri di mana yang the bestnya. Untuk bagian highlight dan shadow juga teman-teman di sini bisa menggunakan Capture One Pro, di mana Capture One Pro itu memiliki fasilitas layering. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini. Di bagian kiri itu ada beberapa menu layer yang teman-teman bisa coba adjust. Mungkin untuk area shadow, teman-teman bisa turunkan exposure-nya, dan bagian highlight teman-teman bisa tambahkan exposure-nya, lalu kita masking sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau teman-teman bertanya kok harus Capture One Pro, apakah nggak bisa dilakukan dengan Adobe Photoshop? Bisa aja, karena secara prinsip tetap sama. Di sini kita bisa menggunakan sistem masking dan juga kita bisa menggunakan curve ya. Di sana kita bisa adjust apakah kita mau tambahkan highlightnya atau kita kurangi shadownya. Nah, demikian tips kali ini editing untuk skin tone atau editing beauty retouching. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke marthasuherman@gmail.com. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video.